Oke, baik, Mbak. Share Tapi screen. kayaknya lebih enak gini sih, Mbak. Mbak Salma bisa langsung jelasin dari yang atas ini, Mbak. Oke, kendalanya yang mana dulu nih, Mbak? Kendalanya kayaknya yang ini sih, yang di bawah ini tuh kayak agak-agak abu-abu gitu, Mbak. Takutnya saya salah nangkep gitu, Mbak. Oh, yang bawah yang Yang mulai dari misalnya ini pencapaian real, terus yang apa namanya sales through-nya gitu, Mbak. Oh, oke, aku jelasin ulang Sama aja. skema boleh. Oke, share screen dulu. Atau mau Mbak Salma yang Ya, ini aku share screen? ya, betul, ini aku share screen ya, Mbak. Gimana, Mbak? Maaf. Ini aku yang share screen ya. Oke, suara aku jelas, Mbak? Udah jelas, Mbak. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini di awal itu di sini kan ada inventory by value sama inventory by quantity ya. Nah, ini tuh kita per awal bulan, per tanggal 15, jadi pertengahan bulan sama per akhir bulan gitu. Jadi sebenarnya ini kita pengen lihat juga gitu ya, apakah misalkan di awal bulan misalkan revenue-nya memang tinggi karena di awal bulan inventory-nya full. Nah, di pertengahan ternyata bolong nih inventory-nya gitu ya, susah nih buat dapetin conversion karena memang lagi nggak ada stok gitu. Jadi itu kita pengen memastikan bahwa di setiap segmen dari awal, pertengahan, dan juga akhir bulan, sebenarnya inventory kita dalam keadaan aman. Seperti itu. Jadi di bagian sini, gitu ya, itu perlu dilengkapi inventory value-nya, value inventory-nya di awal bulan, terus juga value inventory di pertengahan bulan, dan value inventory di akhir bulan. Seperti itu. Nah, sampai sini udah cukup paham, Mbak? Udah, Mbak. Cuman paling kita baru mulai itu di bulan Iya, Maret nggak apa-apa. sih, Mbak. Ya, ini udah dimulai diisi juga ya. Sip, oke, 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 oke. Ini berarti di awal kita sebenarnya ada 149 juta ya. Ini aman banget sih, gitu. Oke, nah terus nanti nah ini nih Mbak, aku bingungnya yang Maret, ini kan 109 juta awal inventory-nya. Nah, sekarang kita inventory-nya cuma di akhir bulan 29 juta. Berarti kan logikanya kalau dari 109 juta ke 29 juta, kita udah ke jual 80 juta ya? Ini sebenarnya nggak kejual sih, Mbak. Jadi kayak buat konsinyasi seperti itu, Mbak. Oh, oke, 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 oke. Jadi konsinyasi itu, sebenarnya nggak perlu dimasuk ya. iya, jadi ini inventory bersih yang untuk dijual online dulu aja, Mbak. Online sama offline store boleh deh. Oke, Mbak. Kalau gitu nanti aku perbaharui lagi. Ya, oke, oke, sih nanti kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya, soalnya nantinya jadinya bias gitu ya. Dari 109 ke 29 kita cuma kejual kalau nggak salah Maret sekitar 8 juta, tapi di sini 80 juta nih hilangnya si inventory-nya. Gitu. Jadi kan untuk tracking juga sebenarnya kan ini nanti ke sales through ya. Jadi kalau misalkan di sini sales through-nya kayak 80/100 nih, kayak 80% gitu sih ya. Oke, nanti diperbaiki lagi aja. Berarti udah cukup paham kan ya Mbak? Yang ini ya. Berarti kita sepakatin dulu aja untuk tabel yang atas ini itu untuk inventory yang memang inventory kita untuk online dan juga untuk offline store gitu ya. Karena cuma 2 itu doang yang kita pegang. Oke, Mbak? Mbak, sorry, mau nanya lagi, Mbak. Ini termasuk nggak inventory yang kayak buat giveaway dan sebagainya gitu? Yang Oke, bukan untuk inventory giveaway itu nggak? termasuk, betul, termasuk. Sip. Oke ya, Mbak ya, berarti ya. Terus sudah gitu yang bawahnya ini ada inventory by value beginning of the month, yaitu sama sih sama yang atas, jadi diisi aja gitu ya, value di awal itu inventory value-nya ada berapa. Terus di sini ada actual revenue gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 109 juta, nah ini supaya angkanya jadi nggak bias gitu. Jadi 109 juta, 7.700.000 per 109 juta kan jadinya kayak cuma 7% doang
Gitu. Sedangkan kalau yang di sini April 29 juta 10 juta per 29 juta, jadi 30%. Nah, jadi palingan yang Maretnya diperbaiki aja. Cuman kalau misalnya akhirnya kita lihat rata-rata nih gitu ya dari April ke Mei, memang sales through kita di 30-an% ya Mbak ya. Iya, betul, Mbak. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita di Juni ini misalkan bisa di 60 juta lah at least, jadi 30%-nya, 33% atau sepertiganya nih kayak yang keluar, itu sekitar 20 juta gitu minimumnya revenue yang bisa kita optimalkan keluar gitu ya. Cukup paham Mbak Shirley? Yang ini udah benar sih gitu ya, ad spend-nya nanti biar aku yang isi. Ini sebenarnya ketentuan kita kan sepakatnya di 10 juta dulu per bulan, jadi akan aku tulis 10 juta dulu, seperti itu. Oke, aman Mbak? Oke, aman, Mbak. Oke, sip. Nah, terus di sini ada 10 juta apa tadi target sales-nya ya? bukan. Nah, oke. Jadi gini ya Pak, kita kan belum menentukan target sales karena kita juga ini brand baru banget nih, belum tahu gitu ya trennya itu seperti apa kenaikannya. Nah, jadi sementara nih dari bulan Maret, April ke Mei ini aku sama Rahma itu set target salesnya at least naik 20% per bulan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kalau dari bulan Maret achieve nggak nih gitu ya naik 20% per bulan, naik sih gitu ya 20% per bulan dari 7,7 ke 10 juta gitu, yang mana harusnya tuh dari 7,7 berarti ke sekitar 9 jutaan, terus juga dari 10 juta 700 ke sekitar 13 jutaan, tapi kita achieve di 15 juta gitu. Jadi harapannya berarti di bulan Juni ini kita bisa sampai ke 18 juta lah at least gitu. Jadi kalau target sales sendiri dari aku sih sama Rahma, karena maksudnya brand baru juga dan masih perlu banyak penyesuaian, kita masih di 20%, seminimumnya itu 20% dari bulan sebelumnya. Nah, kalau dari Pak Tan sendiri atau Mbak Shirley atau Mbak Rere gimana tuh Mbak, Pak, terkait target sales ini? Terkait target, maksudnya? Halo, gimana Pak? Sorry. Maksudnya apa? Tadi nanya ke saya terkait target bukan? Iya, Target sales. target betul. Ya, kita kalau tanya ya pengennya lebih tinggi. Tapi takut juga kan jangan sampai nggak realistis gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau saya kalau ngomong pasang gitu mungkin awal kalau tadi cerita kira-kira naik 20% ke bulan berikutnya kan 18 juta kalau 100 pasang ya itu artinya ya sebulan ya. Betul. Ya. Supaya Anda nggak berat lah, gitu aja lah saya nanyanya dibalik ya. Iya. Sebenarnya Supaya sih Anda nggak berat, kasarnya buat saya awalnya mungkin cost kita kemarin kalau saya nggak salah ingat sama barang itu mungkin sebulan mesti ada penjualan 75 jutaan kali. Kayaknya baru bisa nutup cost kita lah ya. Ya, Anda kira-kira bisa punya keyakinan untuk capai penjualan 75 juta itu dalam berapa lama? Di bulan apa? Oke. Nah, tadi sih balik lagi ya, target itu juga bergantung sama inventory gitu ya yang tersedia. Jadi ketika memang akhirnya kita lihat tren sales through-nya nih Pak, itu dari bulan, kalau ini kan mungkin Maret masih belum benar gitu ya datanya, cuman kalau misalnya kita lihat dari bulan April, terus juga bulan Mei, di sini ini bulan April 36,85%, terus bulan Mei 31%. Nah, berarti rata-ratanya itu sekitar 33-an% ya Mbak, ya Pak ya? Kalau kita ambil rata-ratanya nih di antara bulan April sama Mei. Jadi ketika sales through kita 33%, nah itu tuh kita perlu akhirnya meningkatkan inventory kita nih kalau misalkan kita ambil kesimpulan nih, oh ternyata sales through kita tuh 33%. Nah, atau sepertiga dari inventory gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita bisa ambil ini sepertiga dari inventory. Jadi kalau misalkan kita mau punya target sales di 75 juta, itu kita harus siap juga dari segi inventory dengan menyediakan inventory di tiga kali lipatnya gitu. Jadi kalau tadi 75 juta target sales-nya, itu minimum inventory yang perlu kita siapkan ada di 225 juta seperti itu. Nah, cuman bukan cuman
terkait sama inventory gitu ya sebenarnya, inventory dan sales through, tapi juga kan berkaitan sama advertising yang bisa berjalan. Nah, kalau misalkan dari aku sama Rahma dan juga kita sebenarnya sempat diskusi juga sama Gerin sebelumnya, sebenarnya realistik target kita itu sebenarnya ada di angka 20% tadi Pak per bulannya gitu. Jadi dari 15 juta terus ke 18 juta, dari 18 juta misalkan ke 22 juta gitu ya, dari 22 juta bisa jadi 26 juta, seperti itu sih Pak. Jadi kita sambil coba lihat juga trennya, kalau sales through-nya bisa naik, kita juga sebenarnya bisa coba naikin juga dari segi targetnya ya. Cuman kalau dari aku sama Rahma sih target kita sebenarnya di 20% lah at least gitu. Kalau dari Patan kira-kira gimana tuh Pak terkait tadi target 20% apa Kembali, gimana? saya kan nggak mau terlalu, maksudnya nggak realistis juga ya. Nah, artinya kalau kita hitung dengan cara begitu, berarti kalau dari 18 juta mau ke 75 juta, itu berapa kali, berapa lama ya kira-kira? Berdasarkan asumsi kenaikan 20%. Ya. 18. Sekitar, nah tapi oke. 18, terus 18 berarti ke sekitar 22 berarti ke 26 berarti ke 31. Coba siapa yang di depan komputer nih? Saya sorry. Ya. 1 ke 37 kayaknya sekitar 10 bulan sih Pak jadinya ya. Sekitar 8 sampai 10 bulan betul. Ya. Kalau dulu saya tanya maunya jual berapa banyak sebulan, saya pengennya 10.000 sih. Iya. 10.000 pasang. Ya, 10.000 pasang berarti kan itu kalau dianggap 100.000 aja dulu ya, rata. Kali 10.000 pasang, 1 M. Ini ya masih jauh, tapi ya artinya begini. Ya sambil mungkin Shelly lebih banyak ke soal ini dulu aja lah ya, Siar, inventory dulu nanti baru, karena kita memang topik yang mau kita bicarakan hari ini soal itu juga ya, Siar. Oh iya baik Pak. Ya jadi supaya nggak keloncat-loncat, Anda beresin dulu aja yang soal inventory ini deh. Oke. Udah, jadi gitu sih palingan itu tadi kenapa akhirnya masuk ke target, karena ya tadi kita bahas tentang sales through-nya ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini berarti udah paham. Terus kita masuk ke best selling product. Nah, jadi best selling product ini itu kita coba betul ini udah bagus sih akhirnya Luna Esta Purple berarti per warna ya Mbak ya. Ini kita coba listnya. Oke. Nah, ini Mbak mau tanya nih, jadi ini tuh top penjualan per bulannya atau kayak per bulan itu tapi diakumulasin ke bulan sebelumnya gitu Mbak? Enggak ya? Per bulan aja ya? Oke, baik. Per bulannya itu dia dapat kejualannya berapa kayak gitu Mbak. Jadi ini sebenarnya nanti ini di state dulu nih top produknya yang ke satu apa ini itu Mbak, diisinya di sini aja. Oh sorry harusnya gini deh, udah deh. Ini formatnya aku coba ubah. Jadi nanti ditulis value-nya yang terjual berapa. Misalkan tadi Luna Uno Esta Purple ini misalkan kejualnya 3 juta gitu ya. Terus kuantitinya sebenarnya ada berapa yang keluar, misalkan 30 piece kayak gitu sih Mbak. Oh, oke, baik Mbak. Ini sebenarnya sih oke, kayak gitu ya Mbak ya, berarti ya udah aman? Aman Mbak, nanti saya perbaikin. Oke. Nah, berarti ininya beda-beda ya Mbak ya, kayak kan kalau misalnya kata Mbak Salma ini top produknya buat di-declare dulu di bagian sini kan, tapi kalau misalnya per bulannya beda-beda kan berarti di samping kolom by value ini aja ya? Iya betul. Oke Mbak. Dibikin kolom baru aja. Kayak gitu. Nah, terus di bulan Maretnya, terus udah gitu kita akhirnya dari best selling product nih, produk-produk yang emang best selling, terus kita coba kelompokkan berdasarkan kategorinya. Jadi ada new arrival, terus best seller, sama slow moving. Jadi new arrival ini tadi bisa produk-produk dengan warna terbaru, terus juga best seller ini tuh bisa ya tadi produk-produk yang akhirnya masuk 10 besar atau 5 besar bisa nanti didefinisikan sama Mbak Shirley dan tim gitu ya untuk yang masuk bestseller itu yang mana. Terus sama nih, jadi ini kalau tadi per produknya gitu. Kalau ini akhirnya per kategori gitu ya, value inventory-nya ada berapa dan akhirnya persentase inventory-nya berapa
gitu. Jadi persentase inventory ini persentase secara keseluruhan. Jadi misalkan kita value inventory-nya itu ada 10 juta gitu, tapi total inventory kita misalnya 100 juta, berarti kita best seller-nya cuma 10% kan ya dari total inventory ya. Oh ya Mbak Salma, mau nanya lagi nih, mau memastikan. Jadi kan kemarin waktu itu kan saya tanya ke Mbak Salma, Mbak untuk yang best sellernya ini kan kita kayak terbagi menjadi beberapa tier nih kan Mbak. Terus tapi total kan ada 20 produk nih. Terus waktu itu terakhir kan kita diskusi kayak untuk best seller sama slow movingnya langsung dibagi aja jadi 2 supaya kayak ketahuan gitu kan Mbak. Itu lebih baiknya gimana Mbak? Yang jadi 20 dibagi 2 atau seperti apa Mbak? Sorry Mbak, bagi 2 tuh maksudnya gimana tuh? Kan total ada 20. Sorry, ada ya total kan ada 30 artikel ya Mbak ya. Betul. Nah, terus kayak yang misalnya dibagi 2 jadi 15 gitu Mbak. Oh, oke. Enggak sih Mbak, jadi yang best seller-nya itu misalkan 10 terbaik aja, jadi jangan 15 terbaik. Kan kita perlu ada nanti sisanya slow moving aja. Jadi misalkan nih kita ngambil misalkan sebenarnya itu kita itu range terjualnya gitu dalam 1 bulan misalkan sekitar 1 sampai 30 item. Nah, berarti kalau kayak gitu yang terjual lebih dari 15 item itu masuk best seller kita gitu aja. Gimana ulangin, Mbak? Misalkan range terjualnya nih per produk itu 1 sampai 30 item nih per bulan. Nah, kita bikin kategori best selling-nya ini adalah produk yang terjual lebih dari 15 dalam 1 bulan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada range produknya dari 1 sampai 30 nih per bulan yang terjual, kita bikin kategorinya berarti untuk yang best seller yang terjual lebih dari 15. Entah itu akhirnya ada 5 produk doang, atau misalkan ternyata cuma ada 2 produk, atau misalkan bisa jadi ada 12 produk, atau misalnya bisa jadi ada 17 produk nih. Jadi bukan kita akhirnya bagi 2, tapi kita bikin rules gitu ya. Sebenarnya yang masuk ke best seller kita itu ketika udah terjual berapa nih gitu. Dari kalau bisa tuh setengah N+1 sih gitu. Jadi dari range-nya, misalkan range-nya tadi 1 sampai 30, berarti yang terjual lebih dari 15 itu best seller gitu aja deh, Mbak. Oke, baik, Mbak. Kalau yang di bawah itu berarti slow moving atau kalau slow moving ada lagi? Slow moving. Kalau kita sekarang di ranking berdasarkan penjualan aja ya, share ya? Iya, betul, berdasarkan ranking penjualan aja. Nanti saya perbaiki dulu. Sip, kayak gitu ya Mbak, berarti udah cukup jelas. Terus gimana? Sorry, saya nanya, potong sedikit ya. Kalau misalnya kita berasumsi angka 2N+1 bagi 2 gitu ya. Setengah N+1, sorry. Ya, setengah N+1 itu yang kita concern itu selain ngomong soal nge-ranking, selain ngomong soal best seller, yang kita pikirin juga adalah soal jumlah restock. Apa tadi? Saya di order point ya? Order point, betul. Di order point. Nah, apakah dengan kita cuman bagi best seller dengan rule yang relatif simple dan pukul rata gitu akan mempengaruhi sama stok barang kita? Reorder point kita? Enggak Pak. Kalau reorder point itu kita enggak berdasarkan kategori sih pada akhirnya. Oke. Kita akhirnya mempertimbangkan waktu produksi, terus juga ada minimum quantity per harinya gitu ya, minimum quantity-nya dan lain sebagainya. Itu udah sempat didiskusiin sebelumnya pas hari Senin sama Mbak Shirley, dan format dari Mbak Shirley sebenarnya udah sama sih sama yang MG dibuat, jadi nggak perlu diperbaiki lagi gitu. Oke. Ya, sip. Udah gitu, ini terus ada target sales through monthly. Jadi kalau misalnya tadi kita coba identify dulu gitu ya, persentase inventory-nya dari keseluruhan inventory itu ada berapa persen. Nah, selanjutnya kita coba identifikasi lagi gitu ya, sebenarnya dari masing-masing kategori ini tuh sales through-nya berapa gitu. Jadi misalkan nih ternyata new arrival-nya itu value inventory-nya misalkan 100 juta gitu ya. 100 juta. Nah, terus sales through-nya ternyata kalau new arrival itu
misalkan cuman 30% atau 25% deh. Gitu. Nah, berarti kan 25 juta gitu ya. Nah, sedangkan kalau best seller nih, misalkan value inventory-nya cuma dikit nih, misalkan cuma 70 juta. Nah, tapi sebenarnya kalau sales through-nya itu ada di angka 50%. Gitu. Jadi sebenarnya tuh, atau misalnya 60%. Gitu. 70%. Gini. Jadi 49 juta. Terus slow moving nih sebenarnya kita punya misalkan paling gede nih inventory-nya. Nah, terus sales through-nya tapi sebenarnya paling lambat gitu, cuman misalkan sekitar 10% deh. Nah, jadi sebenarnya by value itu kita gede gitu ya, ada 370 juta. Nah, cuman slow moving ini sales through-nya kecil. Jadi walaupun kita misalkan nih total inventory kita tinggi, tapi ternyata produknya ini kebanyakan produk-produk yang slow moving, pada akhirnya revenue kita yang bisa kita hasilkan kecil, cuma 20 juta. Nah, kenapa kita perlu mengidentifikasi gitu ya dari masing-masing kategori? Karena kita perlu mengoptimalkan gitu ya yang mana value kalau sebisa mungkin supaya proporsi dari masing-masing kategori ini bisa seefisien mungkin gitu. Jadi misalkan kalau kayak gini ya better akhirnya kita gedein inventory best seller kan ya, karena memang sales through-nya cepet banget ya 70% gitu. Jadi ini value-nya sama-sama 370 juta nih ya. Tapi kalau misalnya kita ubah kayak gini nih, nah, sama-sama 370 juta, tapi total revenue yang bisa kita hasilkan beda. Gitu sih. Jadi kenapa kita harus perlu identifikasi ini adalah karena supaya mengoptimalkan revenue yang bisa kita hasilkan. Jadi ketika akhirnya best seller-nya itu bisa lebih banyak, gitu karena memang dari segi sales through-nya tinggi, itu kita bisa menghasilkan revenue yang lebih tinggi dibandingkan ketika memang inventory slow moving kita yang tinggi tadi gitu. Cukup paham, Mbak? Mbak Salma mau tanya, Mbak, kalau misalnya produk-produk slow moving gitu ya, Mbak, itu kan biasanya bisa dikeluarkan lagi pas season-season tertentu gitu kan, Mbak, jadi kayak seasonal gitu. Nah, apakah kayak kita mending kayak misalnya slow moving nih, terus nanti kita keluarin lagi gitu, kayak misalnya yang ketentuan-ketentuan yang saya baca di bawah itu yang kayak diekspos lagi atau sebagainya, atau kayak udah di stop produksi gitu, Mbak? Kalau menurut aku sih better kita stop produksi, terus buat new arrival baru. Jadi kalau misalkan buat new arrival, nah nanti kalau misalkan kita identifikasi new arrival itu kan bisa jadi akhirnya masuk ke best seller, bisa jadi masuk ke slow moving ya Mbak ya. Betul. Kalau menurut aku mah karena kita udah pernah gagal, better akhirnya bikin yang baru. Nah yang baru ini kan walaupun akhirnya kalau masuk ke slow moving bisa kita flash out, kalau misalkan masuk ke best seller ya bagus gitu kan. Gitu sih Mbak. Kalau dari Mbak Shirley gimana? Mungkin ada pendapat lain? Lebih baik gitu juga sih Mbak, jadi kayak kesannya teh limited edition gitu Mbak. Nah iya betul. Cuman kalau misalnya ini ya Mbak ya, maksudnya kayak lihat apa ya, toko-toko yang lain, toko-toko apa ya, brand-brand lain gitu kan, mereka misalnya yang udah nggak laku tuh mereka simpen dulu gitu Mbak, terus baru nanti dikeluarin lagi gitu, seolah-olah kayak apa ya, kayak item fresh gitu, tapi seasonal gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak ya kalau misalnya kayak gitu? Ini aja Mbak, diskusi aja Mbak. Ya boleh. Nah jadi sebenarnya Mbak biasanya nih aku juga kebetulan megang juga gitu ya, ada salah satu brand yang akhirnya itu persis kayak skenarionya persis sama kayak yang Mbak Shirley tadi ceritain gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh biasanya memang belum bisa dijadikan kategori slow moving nih produknya. Jadi misalkan nih ya, aku launching 5 produk. Nah, akhirnya kan 5 produk ini tuh mungkin nggak semuanya tuh dapat exposure yang adil. Misalkan ada produk A, B, C, D, E gitu ya. Nah, produk A, B, dan C ini memang dapat exposure terus-terusan. Sedangkan sebenarnya produk D dan E ini kurang nih exposure-nya. Nah, jadi sebenarnya produk A, B, dan C ya memang akhirnya penjualannya optimal,
Ya karena dia dikasih exposure terus-terusan. Nah, sedangkan produk B dan E ini belum bisa dikategorikan slow moving karena sebenarnya kita belum usaha nih. Gitu. Nah, kalau kayak gitu, biasanya dia simpen dulu dan akhirnya dia relaunch dengan exposure yang baru. Dengan kategori dengan tadi yang lebih seolah-olah ada produk yang fresh gitu. Gitu sih, Mbak. Nah, sebenarnya betul banget akhirnya sebenarnya menurut aku juga akhirnya terlalu dini sih kita akhirnya menyebutkan produk A itu best seller, terus produk B itu slow moving gitu karena memang kita masih awal nih, masih 3 bulan. Cuman nggak apa-apa sih kalau misal. Nah, tapi sebenarnya kita nggak, tadi kita usahanya adalah flash out. Nah, tapi kita harus, nah jadi aku juga baru mau ngasih saran nih gitu ya. Jadi kita coba optimalin dulu nih supaya masing-masing produk ini diekspos secara merata, punya exposure yang sama gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih idenya itu kita per 2 minggu, jadi 2 minggu sekali itu kita ngangkat produk yang berbeda. Misalkan produk minggu ini Helios dulu deh, optimalin. Terus 2 minggu ke depan Luna. Terus 2 minggu ke depannya lagi Luna yang glitter. Gitu. Jadi kita pastikan dulu tiga-tiganya punya exposure yang sama. Setelah kita pastikan semuanya punya exposure yang sama nih, nah baru kita definisikan, oh ternyata ini dia udah kita coba tawar-tawarin ke orang, tapi orang nggak mau beli. Nah, jadi gitu sih Mbak. Gimana nih tanggapan dari Mbak Shirley? Setuju sih Mbak kalau misalnya soal itu. Nah, idealnya nih Mbak, kita define kayak ini best seller, ini slow moving itu setelah berapa lama ya? Misalnya kayak 6 bulan, 1 tahun kah, atau berapa lama ya Mbak ya? Nah, ini sih sebenarnya, nih ada di bawah ini nih Mbak. Nah ini nih. Jadi ini tuh sebenarnya udah kategori yang slow moving itu ketika sudah 4 bulanan minimum mengendap di gudang. Sedangkan kita bahkan belum berjalan 4 bulan deh. Sorry Mbak, gini aku ganti pertanyaannya. Oke. Kan kalau misalnya tadi tuh untuk penjualan lebih dari 15 itu dikategorikan best seller. Sedangkan di bawah itu dikategorikan slow moving. Nah, apakah mungkin bisa di-define lagi misalnya slow moving tuh kayak penjualan berapa gitu, Mbak? 5 misalnya, kurang dari 5 tiap bulannya gitu, Mbak? Oke. Nah, jadi tadi sih didefinisikannya lagi berarti sekitar kurang dari 10. Nah, tergantung range-nya sih, Mbak. Jadi ini range-nya kita tuh ada di angka berapa sampai berapa penjualannya per bulan. Paling banyak tuh satu item kejual berapa piece, Mbak? Gimana Mbak pertanyaannya? Per bulan, per item? Per itemnya itu kejualnya berapa piece minimum dan maksimumnya? Oke, sebentar saya cek sebentar. Boleh. Sambil saya dicek ya, Mbak Salma. Ya. Ini mungkin nanti kita juga pelajarin ulang deh soal tadi ini kayak yang ada di layar sekarang yang di screen itu slow moving lebih dari 4 bulan mengendap di gudang gitu ya. Lebih dari 4 bulan mengendap di gudang, yaitu dengan quantity berapa banyak. Betul. Jadi ini sih, jadi slow moving itu mengendap dan akhirnya tadi kecepatan keluarnya juga rendah. Gitu maksudnya, Pak. Jadi ya, mengerti saya. Katakanlah sekarang kita punya 30 barang. Tadi slow moving itu semua yang di bawah 15 pasang penjualan per bulan kita anggap slow moving gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang dengan kita stok awal 70 pasang, berarti itu barang-barang tertentu udah pasti kalau slow moving bisa jadi keluar 1 atau 2 atau 3 pasang gitu ya. Nah, kalau keluarnya kebetulan angkanya di misalnya per bulannya 10 pasang aja gitulah ya. Kalau kita jual udah 4 bulan, berarti kan udah kejual 40 juga. Betul. Sisa 30 di gudang kan? Iya, betul. Berarti kan itu sebenarnya bukan slow moving, Pak. Itu kan tapi ada pergerakan. Ya, jadi ini artinya lebih dari 4 bulan itu nol, sales-nya nol. Sales-nya itu tadi dikategorikan sebagai sales yang akhirnya kecepatan keluarnya rendah.
Ya, pengertian rendah ini maksudnya bisa kita samain persepsi nggak? Rendah itu Harus lihat dulu Pak, karena rendah dan tinggi itu kan relatif ya. betul itu yang maksud saya relatif. Relatif karena kalau misalkan dibandingkan mungkin brand yang udah stabil, ya kita rendah banget gitu ya. Nah, cuma Ya. kita bandingkannya dengan brand kita sendiri. Jadi Ya. kita perlu define itu by data kita sih pada akhirnya. Iya, ini udah cerita pakai data kita nih. Betul. Jadi apakah maksudnya gini, itu apakah kita bisa diskusi. Karena stok awal kita kan 70 ya. Kebetulan stok awal kita semua barang itu kira-kira 70 kan. Terus sekarang kita bisa lihat ini stok sekarang sekian gitu ya. Supaya kita balik-balik lagi, ini sekarang kita mau reorder point lah sekarang ini ya. Pas lagi mau reorder ini kita bingung juga, ada kebingungan mau order berapa banyak, berdasarkan apa gitu. Karena satu sisi pertimbangan kita jangan overstock, pertimbangan kedua jangan loss sales gitu kan. Betul, betul. Ya, kalau tadi cerita cuma berdasarkan sales through dari rasio apapun namanya, ya kasarnya kalau keadaan kita, Pak, siapin aja barang 225 juta, sales pasti jadi 75 juta. Ya, kalau ngomong simpelnya mungkin bukan kerjaan yang sulit juga lah buat sisi kitanya gitu ya. Punya pertanyaan balik. Nah, jangan kayak tadi kan 225 juta yang kita stokin kalau barangnya semua slow moving sehingga sales through rate-nya jadi rendah juga percuma juga kan? Betul. Ya, jadi kita kalau bisa ya bagi data ini kita mau reorder termasuk mau bikin barang baru pun, mau develop barang baru pun, warna baru kita lihat SKU mana yang paling penjualannya paling banyak, ya kita tambah warna di SKU itu. Shirley mungkin kalau secara angka-angka detailnya Shirley yang mungkin bisa share apakah ada yang nggak apa-apa sih ini nanti sambil kita pelajarin kalau ada yang kurang mungkin kita tanya ya Mas Salma ya. Boleh. Mbak Shirley kayaknya masih lihat data dulu. Gimana Mbak? Ini yang untuk rata-ratanya kalau misalnya si Luna itu rata-rata keluarnya ya. Ini tuh di angka 36 dengan minimalnya 22, maksimalnya di 60. Sedangkan kalau yang di Helios itu rata-rata di 37 untuk keluar minimal di 26 dan maksimal di 50 Mbak range-nya. Per bulan ya itu ya Mbak? Ya, per bulan. Salah kali share masa per bulan. Sorry. Total. Oh, total. Nah, kita perlu lihat per bulan sih, Mbak. Oh, per bulan, bentar. Kalau per bulan berarti tinggal di 3 aja. Ya. Beda-beda kali ya. Karena kan kita step by step gitu, maksudnya nggak akhir. Oh, ya. Kalau gitu berarti nggak boleh. Saya ini lagi, Mbak. Ya, nanti di share aja ya. Ya, gini Mbak Salma. Kemarin lagi kita diskusi juga kan kita juga maunya ngambil data per bulan ya ceritanya ya. Betul. Cuman memang saya bilang gini ke share kita betul sih 3 bulan kita jalan. Tapi effort kita betul-betul baru berlaku ini mungkin baru agak teratur sedikit di 2 bulan terakhir kan data kita dan lain sebagainya ataupun effort marketingnya lah gitu ya. Terlebih di awal itu banyak yang kita sales itu penjualan ke circle kita kan. Betul. Jadi saya bilang udahlah yang untuk 3 bulan pertama ini kita anggap kita pukul rata aja. Jadi penjualan 3 bulan kita rata-ratain aja supaya lebih objektif karena bulan pertama jualan itu semua inner circle-nya kita gitu loh. Oke. Data nggak valid atau kita ya kita lihat ya. Kalau saya memilih cenderung kalau bisa disimpelin kita simpelin. Betul. Jadi saya berasumsi ya. Betul sih Pak, kalau dari aku sih akhirnya datanya disediakan dulu aja gitu per bulan. Nah, nanti kita coba lihat gitu ya trennya. Jadi nanti kita discuss lagi misalkan tadi di bulan pertama sebenarnya banyaknya inner circle-nya dari tim klub gitu. Nah, nanti berarti kita coba lihat lagi di bulan kedua dan ketiganya aja gitu ya. kali. Jadi apa? Shirley mesti siapin data per bulan gitu? Iya, tetap perlu sih Pak. Bisa sih ya, bisa itu? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Kalau angkanya dibukul rata ya Mbak ya, yang tadi untuk penjualan yang 3 bulan itu, jadi kan dibukul jadi 2 bulan nih Mbak, itu untuk range-nya rata-rata di 18, minimal di angka 10, maksimalnya di 30 Mbak. Oh oke, rata-rata di 18, maksimal. Ya, rata-rata di 18, maksimal di 30, minimalnya di 10. Oh oke. Sebentar ya Mbak, aku izin dulu sebentar. Share, kamu ambil data 3 bulan atau 2 bulan itu Share?
Itu 2 bulan, Pak. Kan yang sebulan pertama ini masih Oke. belum optimal. Ya. 2 bulan terakhir ya, April Mei berarti ya. April Mei dong. Ya betul, Pak. April Mei. Oke, tadi tuh gimana Mbak dari minimumnya di 10 ya? Iya Terus betul, Mbak. Minimum di 10, maksimalnya di 30, rata-ratanya 18, Mbak. oke. Nanti datanya aku coba kasihin dulu aja ke aku, Mbak. Aku coba identifikasi dulu. Itu kan berarti per artikel ya? Atau per produk? Per ini, Mbak. Per varian. Per varian ya? Oke. Ya. Nanti tolong kasih ke aku dulu, Mbak. Ntar kalau misalnya udah ada, coba aku identifikasiin. Berarti nanti Mbak Shirley itu ngisinya setelah aku udah identifikasiin aja ya. Misalkan Mbak, ini kita coba bikin bestsellernya di atas segini, gitu ya. Dengan penjualan yang di atas segini, terus yang slow movingnya di atas segini, gitu ya Mbak ya. Gini aja Mbak, biar enak, aku rapiin sekalian datanya sama data apa aja yang diperlukan, misalnya kayak tadi per varian, misalnya terus kayak penjualan per bulannya gitu kan. Betul itu. Sama apa lagi Mbak, ada sekalian nggak? Sejauh itu dulu sih Mbak, kalau misalnya untuk identifikasi penjualan ya. Penjualan mah. Oke. Nanti aku kan akan nanti yang dari aku outputnya adalah keluar kategorinya ya. Keluar rules per kategori. Nanti palingan aku minta tolong lagi dari Mbak Shirley-nya, minta tolong untuk dilengkapi lagi data ininya sih setelah kategori keluar. Oke, gini Mbak, kalau misalnya ini kan buat stok dan juga size-nya juga kan kita kayak beda-beda nih Mbak. Nah, kalau misalnya kemarin itu kita pakainya presentasi penjualan, jadi total yang keluar sama barang yang awalnya ada gitu. Nah, ini untuk penjualannya ini mau langsung angkanya aja atau dikasih presentasi penjualannya? Dikasih aja sekalian ya Mbak ya? Boleh, sama presentasi penjualan, betul. Oke, boleh. Nanti aku rapiin dulu ya Mbak ya. Oke, sip. Oke. Terus nanti palingan gimana Pak Tan? Kalau misalnya tadi cerita exposure mau supaya semua rata, betul. kalau tadi saya dengar itu kan kurang lebih 2 minggu sekali kita baru ganti saya nggak tahu apakah per varian atau per SKU nih. Per varian sih Pak. Per varian. Nah kalau kita punya 30 varian, kali 2 minggu aja itu 60, berarti tuh 30 varian bagi 4, 7 bulan baru tercapai exposure itu rata. Sorry, kayaknya jadinya per SKU, Pak. Sorry, aku salah ngomong sih. Jadi per SKU. Okay. Per SKU. SKU kita berapa ya? Share 10 atau ya? Ada 11, Pak. Nah, bisa jadi sebenarnya bisa jadi gini sih, Pak. Jadi misalkan yang pertama itu kan sebenarnya ada yang glitter sama non glitter. Jadi gitu dulu aja. Glitter dulu nih, kita kan glitter juga ada beberapa ya, ada 2 kalau nggak salah ya Pak ya, ada 2 macam ya. Nah, jadi misalnya edisi 2 minggu pertama ini kita fokus ke glitter dulu. Jadi sebenarnya kategorinya nggak harus per SKU atau per varian. Ngerti saya. Kelompok itu bisa kita bikin kelompokin, kita bisa temain. Ya. Kita bisa bikin tema, terus nanti kita per tema ini nih yang emang akhirnya satu tema itu kita kasih exposure yang sama gitu per 2 minggu ini. Oke, ya bisa lebih cepat kalau gitu. Artinya kalau tadi cerita glitter kan di cowok nggak ada, cuma cewek gitu ya. Ya betul. Ini katakanlah yang Kama itu cewek ada 2 SKU, cowok ada 2 SKU juga. Jadi sekaligus 4 SKU dapat 1 exposure gitu ya. Betul. Oke. Ya kalau gitu bisa lebih cepat sih. Iya. Nah, jadi kondisi sekarang ya saya informasi sedikit aja, kondisi sekarang kemarin karena kita belum punya data ini, data di tier berapa sih yang kita udah reorder sih? Tier yang 1 Pak. Tier 1. Tier 1 itu kita udah reorder juga gitu ya. Nah itu yang ranknya. Ya, silakan. Ini sih Pak, sekilas ya kalau misalnya yang di tier akhir kan waktu itu kita sempat diskon kan Pak. Ya. Nah itu ada peningkatan penjualan sih. Jadi kayak kalau misalnya tadi sekilas saya lihat data penjualan kayak di rata-rata di ranking bulan ini itu tuh kayak ada kenaikan gitu Pak. Ya, artinya
kamu mau nyampaikan saya begitu kita diskon ada itu kan ada barang terjual lebih banyak kan. Betul Pak. Ya, tapi itu jadi maksudnya kan memang niat kita itu mau sorry mungkin kita terlalu cepat ya Mbak Salma ya. Karena kemarin begitu kita lihat tier ini kalau saya kemarin kita decide oke, yang tier 5 itu di Helios ini ada dua varian. Yang kita langsung main diskon ya share ya gitu ya. Betul Pak. 50% lagi gitu ya. Oke. Oh nggak nyampe 50% Pak. Nggak nyampe ya? Berapa? Nggak nyampe. Di 30. Itu pas 30. payday kemarin ya Mbak, berarti ya sama yang 66 ya? Iya, sama yang sebelumnya juga sih Mbak. Oh oke. Itu berarti udah aman sih, udah sempat dikomunikasikan juga kok Pak sebelumnya. Ya, cuman artinya kita belum tentu itu jadi sebenarnya belum, kalau berdasarkan tadi saya lihat sekilas walaupun belum kita define persyaratan untuk slow moving, kita ini terlalu cepat untuk decide ini slow moving. Iya, tapi nggak apa-apa banget sih, supaya akhirnya kita eksis juga dari segi momentumnya ya, optimal momentum juga, betul. Nah, khusus untuk glitter secara produk ini kita mau discontinue. Oke. Glitter ini kita mau discontinue, jadi kita mau flash out juga gitu ya. Jadi tadi Oke, gimana Pak? Boleh dilanjut? kalau cerita mau kasih exposure, ini mungkin barang yang kita mau flash out lah. Nah, kalau menurut aku jadinya terlalu dini sih kalau buat glitter ya, karena sebenarnya aku tuh kemarin abis coba bandingkan juga gitu sama produk-produk Havaianas, yang mana Havaianas ini juga kan ngeluarin beberapa produk yang glitter ya. Nah, kalau menurut aku dari segi siluet, terus juga bentukan tuh kita jauh, kayak menurut aku sih menang sih gitu ya. Sebenarnya jauh lebih bagus sih Pak. Cuman, nah itu menurut aku tuh akhirnya exposure-nya yang kurang, bukan akhirnya produknya yang nggak disukain. Makanya aku sebenarnya kita optimalin dulu exposure-nya. Nanti kalau misalkan responnya ternyata masih kurang, nah berarti memang benar produk kita masih belum fit nih sama demand masyarakat saat ini. Ya, tapi khususnya untuk glitter, jadi gini, secara produk sebenarnya kita punya tingkat keyakinan tinggi juga bahwasannya produk kita itu secara umum dulu ya, itu cukup bisa diterima lah ya. Betul. Nah, cuman yang glitter ini kemarin dari beberapa inner circle kita yang pakai, kalau betul-betul dipakai bawa kena air, ngelaut, itu glitternya copot. Oh, karena itu. Jadi ini pertimbangannya kita flash out bukan karena dia slow moving, sebenarnya cukup oke penjualannya, bukan best seller juga, tapi karena ada pertimbangan secara quality kita flash out aja gitu. Yang Dusty Pink itu best seller, sama yang Violet tuh hampir bagus lah penjualannya. Tapi sayang banget Pak, nggak bisa diperbaiki ya berarti. Nanti kalau sampai ada ketemu lagi kita ini, kemarin kita sempat ganti, mau coba ganti sama yang ada di sini. Share Marisa di atas nggak share? Lagi sama sales Pak. Pokoknya ada di Marisa. Jadi kita bikin glitternya di dalam strapnya. Kalau yang sekarang kan glitternya itu di luar. Di luar. Tapi sampelnya nggak di saya, di Marisa. Nah iya Pak, kalau menurut aku sih akhirnya palingan jangan discontinue, tapi ya udah develop aja lagi produknya gitu. Cuman secara barangnya udah lihat, saya rasa yang glitter sekarang ini lebih mewah, lebih bagus. Nah iya, justru itu Pak, lebih oke berarti harusnya ya. Iya, cuman ada kekhawatiran kalau nanti banyak yang komplain kita repot di belakangnya. Oke. Nah ini itu aja sih. Sekarang kalau misalnya Mbak Salma mau lihat, kita tunjukin ya Mbak. Iya boleh. Kelihatan nggak ya Mbak? Bentar. Kelihatan nggak? Oh iya. Bentar Mbak. Oh itu, nah iya bagus yang kayak gitu Mbak. Oh cuman glitter, iya oke banget nih. Oke kelihatan Mbak. Ya ini kelihatan banget sih glitternya, jadinya ketanam di dalam gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya di luar. Ketanam di dalam. Oke. Tapi barang jadinya kurang mewah dibanding sama glitter yang sekarang. Oh. Jadi saya bilang, aduh kalau barangnya kayak gitu, nggak usah keluarin deh. Sama aku diputusin begitu. Yang mana nih? Yang glitter dalam? Glitter di dalam, tertanam di dalam. Oh, oke. Nah, kayaknya itu kurang mewah tuh menurut aku karena glitternya kurang banyak nggak sih, Pak? Enggak, kita udah cobain banyak. Ya nanti itu gini. Supaya nanti nggak bias, karena ini nggak lihat barang, biar bahasnya nggak kemana-mana. Yang secara development produk, nanti kalau kita mau keluarin barang baru, kalau Mbak Salma nggak keberatan untuk bareng-bareng sama kita diskusi, nanti kita tunjukin juga. Siap, boleh Pak.
Ya, cuman saya kemarin putusin ini nggak kita, yang coba sedikit udah saya sedikitin, yang dibanyakin udah dibanyakin, tapi nggak kelihatan nggak semewah glitter yang sekarang. Oh, oke. Oke, itu nanti yang secara produk sambilan ya Mbak. Nanti kita mungkin ketemu aja, Oke. kita liatin lah barangnya seperti apa gitu ya. Sip, thank you Ya. sih informasinya. Cuman pada akhirnya sih aku ngelihat dari potensial produknya yang sempat aku coba lihat itu ya di sini sebenarnya ada nih yang glitter juga dan terjual cukup banyak gitu ya untuk yang Havaianas. Harganya juga mahal banget itu 400.000. Jadi kita bisa coba bener-bener masuk nih buat bener-bener bisa penetrasi buat orang-orang yang akhirnya pengen Havaianas glitter tapi belum cukup budget gitu ya. Jadi ada banget sih gitu sih. Tapi aman sih kalau gitu. Kalau kita pasang iklan gini ya, langsung kita langsung serang Havaianasnya dengan cara sedikit kasar, gitu masalah nggak ya? Nggak apa-apa sih. Maksudnya gimana? Kontennya Pak, dari segi Kontennya. Ya. Nggak apa-apa, boleh banget. Ya, Anda mikir, karena nanti yang Havaianas di sini saya kepikiran juga, saya tes aja nanti ke air. Saya ada beli soalnya yang glitternya. Kalau dia copot juga kita tetap jualan lah. Saya nggak tahu ya, ini maksudnya gini, jangan sampai secara produk jadi memberatkan kerjaan Anda di marketing gitu. Oke. Ya, saya cuma pikir sisi itu, tapi kalau Anda ngerasa ternyata yang gitu orang-orang, karena kemarin yang ngomong itu yang komplain sampai saat ini cuma inner circle kita. Oke. Yang dari customer belum ada. Ya. Kebetulan juga karena dia main di pantai ya Pak ya. Ya, ataupun orang mungkin bisa aja ngerasa ya wajar-wajar aja lah aku pakai di laut gitu ya kan. Iya. Berapa Tapi lama kalau ya dipakai copot? daily gitu nggak copot kan ya Pak sebenarnya ya? Belum dengar ya, Siar. Siapa di sana, Rere, ada yang customer yang komplain atau apa? Enggak? Selama ini sih Pak nggak ada customer komplain yang masalah gitu, nggak ada. Ya. Belum ada yang komplain masalah barang sih. Oke. Ya cuman kekhawatiran internal kita aja, karena kasarnya kita nggak bisa tanggapin tuh sampai tuntas, jadi saya memikirkan itu di discontinue gitu. Walaupun secara sales ada 2 varian yang cukup bagus ya, Siar ya. Nah, itu 2 itu ya. Iya, betul. Nah, ini ya, kalau misalnya untuk varian glitter, karena memang kita mau flash out ya, Mbak ya, ini kan yang tadi disebutin juga kurang exposure-nya. Apakah untuk bulan depan kita fokus ke 2 glit sama yang 2 esta gitu, Mbak? Atau 1 aja, misalnya 2 glit dulu gitu? Nah, itu Mbak. Jadi kalau menurut aku tuh per 2 minggu justru. Oke. 2 glit. Minggu kita ganti. Tapi pertanyaannya begini, kan tadi Mas Salma cerita gini, pokoknya seri glitter, mau yang Kama atau 2 itu sekaligus jadiin 1 exposure. Iya, betul. Gitu kan? Pertanyaannya, apakah kita kasih exposure lebih ke barang yang kita mau flash out? Nah, itu makanya aku juga sebenarnya buat apa betul? Iya, ngapain gitu loh. Iya. Sebelumnya kan tadi aku nggak tahu ya kalau ini sebenarnya mau discontinue gitu ya produknya. Jadi sebenarnya aku pengennya sih si glitter ini juga jadi produk best seller kita juga. Cuman akhirnya kalau misalkan mau discontinue sih nggak perlu di flash out Mbak, nggak perlu dikasih exposure lagi. Nanti palingan kita akan fokus ke exposure glitter ini setelah tadi ya udah selesai develop produk dengan quality yang lebih baik. Iya, jadi gini ya. Saya simpulkan seri glitter ini, betul. Kita mungkin nanti tunjukin ke Mbak Salma yang ketanam di dalam itu 1. Ya, oke. 2, mungkin Mbak Salma perlu cermati juga apapun tadi masukan secara produk yang saya bilang orang pakai ke laut terus itu glitternya hilang, kalau kita udah nggak, biarin aja lah, nggak jadi masalah, walaupun menurut saya itu ada resiko ya. Ya. Apakah ini barang jadi kita flash out atau enggak? Oke. Pertanyaan nih Mbak sama Bapak, kalau misalnya ini nggak kita kasih exposure gitu kan, maksudnya biar kayak kalau misalnya mau di flash out sekalian biar cepat habis gitu, jangan ya? Nah, kalau misalkan kayak gitu sebenarnya tetap kita kasih exposure tapi bukan yang intens gitu Mbak. Nah, yang tadi aku maksudkan itu exposure yang tadi 2 minggu sekali itu exposure yang intens. Nah, kalau ini kan kita kayak berapa postingan nih, misalkan 18 postingan itu kan kayak macam-macam ya, ada yang tiba-tiba duo, ada yang tiba-tiba 2 warna gitu, ada yang tiba-tiba glitter, ada tiba-tiba yang misalkan yang bawahnya duo tuh, yang duo due. Nah, gitu. Jadi itu kan jadi macam-macam. Nah, kalau misalkan tadi exposure yang aku maksudkan adalah exposure yang kita jalankan secara paralel, yang kita fokuskan. Misalnya di 2 minggu ini kita postingnya udah aja cuman misalkan glitter doang gitu ya. Kalau misalkan tadi case-nya misalkan glitter nggak discontinue gitu ya. Jadi ini kita
selama misalkan 2 minggu nih dengan misalkan total 10 postingan atau 12 postingan, ini kita fokus ke glitter. Entah itu pertama misalkan memperlihatkan glitternya dulu, terus yang kedua memperlihatkan alas glitternya, terus misalkan yang ketiga siluetnya, terus yang keempat misalkan solnya, kayak gitu, terus variannya, terus coba perbandingan misalkan sama brand serupa dengan harga yang lebih mahal, tapi kamu bisa dapetin quality yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Jadi itu maksudnya. Nah, tapi kalau yang tadi case-nya yang Mbak Shirley sempat sampaikan, itu kalau misalkan kita mau nge-flash out, itu tetap kita kasih exposure, tapi bukan yang intens. Jadi tetap kita kasih gitu ya. Di sini nanti tetap misalkan di story kita kasih tahu kalau misalkan kita lagi ada penawaran menarik gitu ya, diskon untuk produk glitter gitu, itu nggak apa-apa. Cuman nanti di feeds, sama kita bikin satu dedicated campaign yang mana memang khusus untuk produk yang sedang kita tingkatkan exposure-nya gitu. Jadi nanti kalau misalkan masalah flash out itu tetap masuk ke campaign yang activation kita. Oke Mbak, sorry aku ulangin, takut aku salah nangkep ya Mbak. Jadi kalau misalnya nanti yang kita bikin kayak dedicated campaign, ini tuh produk yang slow moving atau kurang exposure, sama kalau misalnya yang di flash out ini nggak apa-apa juga dibikinin kayak dedicated campaign gitu. Betul, jadinya bukan dedicated campaign secara paralel di semua platform ya. Cuman kita jadi gini, misalnya gini, untuk bulan ini kan kita fokus ke Kama nih. Bulan selanjutnya misalnya kita fokus ke Esta, tapi kita tetap kasih kayak sedikit space buat si glitter ini. Betul gitu kan ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi campaign ads tuh yang akan berjalan, kalau sekarang kan ini masih always on ya Mbak ya. Gitu ya, ini masih always on campaign yang mana akhirnya always on campaign ini tuh ya berdasarkan produk yang mau kita kasih exposure aja. Nah, nanti tuh kalau misalkan untuk untuk produk yang mau kita keluarin lebih cepat nih, yang mau kita flash out, itu kan berarti jangan terus-terusan kita gemberin kalau dia diskon sih, menurut aku sesuai momentum aja. Jadi nanti kita akan bikin lagi satu dedicated campaign yang memang akhirnya khusus untuk activation gitu. Jadi NV conversion activation. Oke, paham Mbak. Betul ya? Sip. Kayak gitu sih, Mbak. Dari Patan mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyain lagi? Terima kasih, sementara boleh lanjut dulu. Oke. Nah, terus juga menurut aku sih betul banget, aku juga akhirnya percaya diri banget, akhirnya produk kita memang punya quality yang bagus, terus dari segi model juga bagus, dan harga juga sangat bersaing ya sama Havaianas ini gitu. Nah, tadi sih berarti per bulan ini sih udah mulai kita coba diskusiin kira-kira dua produk apa yang mau kita kasih exposure lebih nih di 2 minggu ini. Misalkan mau yang fokus buat yang cewek dulu deh Mbak, misal gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya si Esta gitu tuh kan ada Due sama Uno gitu. Ya, nah itu ada buat cewek sama cowok. Jadi kayak misalnya bulan ini bulan ini tuh si Esta tapi khusus cewek semua gitu Mbak. Jadi yang Due sama si Uno-nya gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Itu kita kategorinya kita coba diskusiin ya baiknya gimana. Cuman kalau dari aku sih sebenarnya ya bisa banget jadinya dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ini Esta ini yang kita coba up dulu terus-terusan gitu, baik yang cewek ataupun yang cowok selang-seling nggak apa-apa Mbak. Karena kan sebenarnya fiturnya sama ya, cuman bedanya satu siluet untuk cewek, satu siluetnya untuk cowok gitu kan ya Mbak ya? Iya, dan yang satu solnya satu warna, yang satu solnya 2 warna. Nah iya kayak gitu aja sih. Jadi Esta dulu fokus dalam sebulan ini, misalkan sama yang paling best selling kita kan emang Esta juga ya. Iya betul Mbak. Gitu sih. Jadi kita kasih tahu dulu misalkan itu yang perlu didiskusiin karena kita mau ngasih exposure optimal nih buat Uno Esta, berarti kita perlu tentukan gitu ya konten pilarnya yang akan kita masukkan ke dalam feeds-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan Mbak lihat MKS ya, Mbak, sorry mau nanya lagi nih Mbak. Kalau misalnya varian yang Esta yang Uno, ini kan penjualannya lumayan bagus nih Mbak. Apakah kita mau fokus aja dulu ke Duenya Mbak? Atau dua-duanya? Kalau menurut aku justru kita fokusnya dari yang terbagus dulu, kita optimalin exposure-nya.
terus baru balik ke yang kedua ini yang duo. Boleh kayak gitu, boleh gitu ya. Mau coba seminggu ini Esta Uno, seminggu ini duo, jadinya dibedainnya dari jenis warna solnya. Boleh sih Mbak. Menurut Mbak baiknya gimana nih pengelompokannya kira-kira? Kalau menurut saya kan misalnya apa ya, bisa jadi yang si Uno Esta ini orang beli karena mungkin dari sisi harga dan dari penampilan dia tuh kayak udah automatically ke direct ke sana kan. Jadi kayak yang perlu sebenarnya lebih diarahin misalnya kita tunjukin yang si duenya kalau menurut saya ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya yang si Unonya perlu di-up lagi supaya orang lebih banyak tahu ya itu make sense juga sih. Jadi ya dua-duanya sih. Boleh sih urgensinya kemana, yang siap juga dari segi inventory yang mana, nggak apa-apa sih mau yang mana duluan, nggak masalah sih Mbak, kalau dari aku. Ya prinsipnya secara urutan nanti pasti dapat, cuman mau mana duluan ya kita cuma nentuin urutan lah. Iya betul. Terus groupingnya mau jadi berapa secara exposure ya. Berarti exposure itu bisa jadi bukan dari SKU, bisa digabungin kan? Betul. Bisa per kategori atau per tema tadi ya? Ya, kategori maksudnya gimana tadi? Kategori itu misalkan kategori glitter kan banyak tuh, tadi ada 2. Kategori, oke. Terus satu lagi kalau per apa tadi? Tema apa? Kalau per tema tuh misalkan temanya, misalnya apa contohnya nih? Aku pernah tuh waktu lagi Chinese New Year itu misalkan semuanya yang warna merah gitu yang kita exposure kayak gitu sih contohnya. Jadi berdasarkan sama eventualnya juga gitu. Kalau kita berarti sementara cuma bisa per kategori kali ya, sementara ini ya. Per strap beda-bedanya gitu. Nah, bisa juga per strap beda-bedanya. Misalkan yang satunya yang bisa berubah warna, kita yang berubah warna dulu gitu dalam seminggu. Bentar Mbak, aku tuh jadi kepikirannya yang buat si Uno Esta sama Due Esta ini, kan masalahnya kalau dilihat dari harganya, itu kan beda Uno sama Due. Anggap aja kalau yang Due itu sebenarnya kita sasar ke segmen yang lebih atas gitu kan, yang punya daya beli lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya ini dijadiin satu kayak jangan gitu. Jadi kayak misalnya bulan ini fokus ke Uno yang cewek sama yang cowok gitu kan, Uno Esta sorry. Terus kemudian baru yang bulan depan tuh yang Due Esta sama Due. Boleh. Oke banget Mbak kayak gitu, betul. Karena bener aku lihat juga beda banget ya harganya ya. Yang Uno itu kan 90 di bawah 100.000, sedangkan yang Duo itu kan di atas 100.000 ya. Betul. Boleh banget Mbak. Dari Pak Tan apakah setuju? Oke, saya nanti lagi kita diskusi lebih detail share mungkin ya kira-kira gitu lah ya. Coba kamu ulangin sekali lagi kesimpulan kamu yang terakhir gimana coba? Iya, jadi karena dari si Due Esta dan Uno Esta ini beda dari harganya, jadi kita asumsikan untuk daya beli orangnya ini juga beda orangnya, kategori orangnya gitu kan, sehingga nggak bisa dibarengin jadi satu gitu. Maksudmu apakah pas lagi ngiklanin dikasih ketargaan yang berbeda gitu? Bisa seperti itu atau bisa seperti ini sih Pak, kayak misalnya di postingan organik bulan ini tuh kayak fokusnya ke Uno Esta, spesifiknya seperti ini misalnya. Kalau misalnya yang Due Esta tuh misalnya diberi sentuhan lebih elegan atau seperti itu gitu Pak. Jadi kaitannya dengan konten yang naik di Instagram dulu. Kalau tadi kita ngomong kasih exposure lebih, kasarnya untuk 2 minggu itu kita fokus di yang Due Esta dulu gitu ya. Iya, misalnya seperti itu. Kalian pas iklannya itu ditargetin ke segmen yang berbeda, gitu ya Mbak Salma? Gini, jadi sebenarnya kalau segmen itu kita nggak bisa targeting berdasarkan income-nya sih Pak, kebetulan ya. Jadi nggak bisa gitu ya segmen yang berbeda, misalkan menengah ke atas dan menengah ke bawah nggak bisa gitu ya. Palingan kita bisa berdasarkan interest-nya, bisa kita nanti coba kita filtering. Nah, tadi betul. Jadi sebenarnya strategi yang tadi aku sama Mbak Shirley omongin itu adalah strategi yang akan paralel kita jalankan, baik di organik Instagram ataupun di advertising. Jadi misalkan dalam 2 minggu ini kita fokus sama Uno dulu deh. Gitu. Sama ya, boleh. dulu baik di Instagram organik ataupun juga advertising. Jadi ketika semuanya paralel berjalan bersamaan, ketika advertising aku nyalain terus mereka akhirnya masuk ke profile Instagramnya Klook, mereka juga nggak susah gitu nyarinya. Oh, ini nih emang lagi ini nih yang lagi diiklanin gitu. Terus mereka nyari fitur-fiturnya dan lain sebagainya, itu baru harapannya mereka bisa masuk ke baik website ataupun juga marketplace kita. Kayak gitu sih Pak sebenarnya sistem yang akan kita coba jalankan.
Oke. Jalan. Oke, sip. Kayak gitu. Nah, palingan yang perlu diperhatikan adalah konten pilarnya, Mbak. Jadi kalau misalkan ini aku share screen dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih gitu ya, MKS itu ketika mau launching produk juga dia ngasih exposure yang akhirnya ke satu produk ke beberapa kategori produk kan ya. Terus jadinya ini nih, pertama dia kayak foto on model gitu, on model, terus dengan akhirnya tetap nge-highlight si si produknya. Terus yang keduanya foto yang flat lay produknya doang gitu, macam-macam produknya. Kita bisa yang pertama tuh kayak foto on model sendal kita gitu, salah satunya. Terus yang keduanya misalkan tadi variasi warna yang ada di Uno gitu. Terus misalkan yang ketiganya on model lagi nih, kalau misalkan kita ikutin ini on model lagi. Terus yang keempatnya nih misalkan bisa di sini variasi strap gitu. Jadi tadi kalau Uno juga ada 3 strap juga kan ya Mbak, berarti ya? Uno cewek 4. Oh, 4 strap. Nah, iya. Jadi sama glitter ya berarti ya. Tadi itu 4 tuh. Ya, betul. Nah, jadi bisa variasi strapnya nih kita bisa liatin strapnya ada apa aja. Nah, jadi orang tuh ngerti, oh dari segi warna tuh ada ini, tapi strapnya tuh ternyata ada ini ada 3 macam. Atau misalnya strapnya dulu yang kita liatin. Gitu. Terus warnanya ada ini. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Ya. Siap. Kepikiran saya ide kalau foto antara tali sama sol boleh dipisahin, Sian. Tali sama sol dipisahin maksudnya gimana, Pak? Jadi dilepas terpasang tali. Ya, dilepas. Oh, oke. Saya note dulu ya, Pak. Jadi ya, note dulu aja. Perlu bikin coba create story-nya dulu nih yang mau kita build itu seperti apa. Karena tadi kita mau memperlihatkan Uno, harus ke-mention terus sih. Jadi ini tuh serial Uno atau sol dengan satu warna. Gitu. Jadi misalkan foto on model dengan detail produk ini tuh bisa kalau ini tuh ngeliatinnya cuma bagian depannya. Misalkan nih satu kakinya tuh ngeliatin bawahnya nih solnya. Satu warna gitu. Baik di sini sama di sini nih. Jadi diapit sama kedua foto on model yang ngeliatin detail produk dari atas dan bawahnya kan yang mau kita liatin sebenarnya warna solnya kan Uno. Gitu. Terus misalkan di sini tulisin Uno satu warna sol gitu misalkan. Nah, baru misalkan di bagian ini di keduanya kita baru angkat misalkan dari Uno tadi ini satu warna sol, kita juga ada dari satu sol warna itu ada 4 varian strap. Nanti baru di sini dilihatin warnanya tuh ada apa aja. Nah, warnanya jangan dicampur sih. Misalkan tadi kita sebenarnya kan kalau Uno itu ada yang warnanya pastel, ada yang warnanya misalkan cukup warna-warna yang shocking gitu ya, kayak orange dan lain sebagainya, itu bisa kita kelompokkan misalkan jadi kategori pastel gitu misalkan, atau kategori monokrom sama kategori apa kayak gitu sih. Jadi itunya yang perlu kita coba bangun, tapi coba harus di highlight bahwa yang itu campaign yang kita lagi coba optimalkan adalah campaign yang memang soalnya satu warna gitu. Dari Mbak Shirley gimana Mbak? Oke Mbak. Udah kebayang aman-aman. Kayak gitu sih palingan. Tadi Mbak sama ngomong kan secara konten ya. Ya, kasarnya mah ya tiruin dulu aja yang punya kontennya MKS lah. Betul. Betul. Ditiruin dulu aja. Paling story-nya sih yang akhirnya beda ya. Nanti kita mix and match sama story yang akan kita coba build juga. Ya. Mbak, kalau kita keluarin edisi kiri kanan beda warna, bisa jadiin konten yang menarik? Kita perlu lihat trennya dulu sih Pak, kira-kira konten yang menarik. Okay. Sorry, bisa jadiin ya sesuatu yang punya daya jual maksudku? Kita coba lihat trennya dulu ya Pak ya. Aku nggak bisa akhirnya bilang langsung iya atau enggak. Kita coba lihat trennya. Dulu sebenarnya kan setahu aku pernah diceritain bapak aku tuh Pak, dulu waktu zamannya dia SMP, tuh orang pakai kickers kanan sama kiri beda ya. Jadi sebenarnya dulu tuh sempat tuh gitu jadinya kanan sama kiri beda. Nah, cuman sekarang kan kita masih nggak tahu nih. Kalau misalnya kita lihat aja gitu ya dari sini produk yang 2 warna nih. 2 warna masih di satu
masih di satu sendal, nih kayak ini kan 2 warna coklat, tua coklat muda, terus ini biru dan putih, ini kan responnya paling sedikit ya. Ya. Gitu sih. Jadi menurut aku sih mungkin ada ya segmennya gitu yang pengen kanan kiri beda. Cuman perlu kita lihat lagi sebesar apa segmennya dan perlukah kita akhirnya bikin produk yang memang khusus untuk segmen itu, apakah cukup luas gitu segmennya atau seperti apa, itu yang perlu kita coba riset lagi sih Pak. Aku masih Cara ngerisetnya gimana itu? Oke, cara ngerisetnya sebenarnya kita bisa coba lihat dari brand-brand kompetitor. Oh. Jadi di brand kompetitor ini kan kemungkinan nih karena Havaianas sudah bertahun-tahun, udah mungkin puluhan tahun juga, bisa jadi nih dia pernah ngeluarin produk serupa. Nah, kita coba lihat dulu nanti di Google, nanti aku coba searching dulu, mungkin brand-brand lain itu pernah mengeluarkan produk serupa atau enggak. Kalau misalkan pernah, itu responnya seperti apa, apakah berhasil atau enggak, ini diterima sama audiens atau calon customer-nya. Kalau misalkan ternyata di brand lain gagal, sebenarnya belum tentu ya di brand kita berhasil. Nah, at least kalau misalkan di brand lain gagal, kita perlu tetap cari cara sih gimana supaya kita tetap ngeluarin produk itu dan berhasil dan nggak mengulang kegagalan brand-brand lain. Kayak gitu sih Pak paling ya. Mbak, kalau misalnya kita bikin kayak pre-sales dulu aja gimana Mbak? Boleh, betul, bisa sih untuk testing ya. Atau gini deh Mbak, sebelumnya kalau misalkan mau cek ombak, kita kan udah punya audiens juga di Instagram. Audiensnya coba ini Mbak, dia ombaknya di situ dulu. kurang aktif itu sih Mbak, audiens kita di Instagram tuh. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ini lebih enaknya dibantu sama ads sih Mbak. Betul. Jadi kalau mau itu coba di audiens di Instagram, tapi nanti di boost post gitu aja palingan. Jadi biar kita bisa tahu respon masyarakatnya. Mbak, sorry, ya sedikit. Saya kan jaga di toko ya beberapa hari awal-awal dari Selasa sampai Kamis gitu, tiap hari Minggu. Nah, kebanyakan sih respon untuk yang si size fitting itu kan dia dipajangin di toko kita itu beda warna ya Mbak ya? Suaranya mendep, jadi agak kurang jelas Mbak. Oke, bentar-bentar. Oke, halo Mbak. Oke, gimana Mbak? Oh iya, gini kan aku jaga di toko nih Mbak. Jadi kan aku tahu nih situasi toko customer-nya seperti apa, karena di hallway itu kan kebanyakan anak muda ya yang lalu lalang di sana gitu kan. Nah, kebanyakan tuh anak-anak muda tuh tertariknya masuk ke toko tuh gara-gara dia ngelihat si size fitting kita tuh kan dipajangnya beda warna tuh Mbak. Jadi kita jadi kanan kirinya beda gitu. Nah, mereka tuh tertariknya kayak gitu. Ada nggak Mbak ini yang warna ini selain warna ini? Kan sedangkan kita yang jualnya kan satu warna ya. Jadi mereka aku lebih suka yang ini kayaknya lebih unik gitu. Terus yang ibu bapak-bapak juga kebanyakan tertariknya sama itu sih, sama yang beda warna. Ini unik loh, lucu katanya, warnanya gemes-gemes. Kalau kayak gini kirain saya jualnya beda warna juga. Enggak. Oke. Kalau udah ada risetnya boleh dicoba berarti Mbak. Oh gini pertanyaan untuk Rere. Dari 1 sampai 10 orang yang masuk, berapa orang yang akhirnya nanya ini bisa digabungin gitu? Hampir semua sih kalau misalnya dibilang 10% orang masuk nanya. Iya, semuanya nanya, soalnya kan mereka terfokusnya ke displaynya, karena displaynya kan emang pas begitu ini tuh emang fokusnya ke situ kan, ke yang si beda warna itu. Nah, pas begitu masuk dia ngelihat yang sepasangnya sama ya, ada yang jadi beli, ada yang enggak gitu. Kalau yang jadi beli itu setelah saya jelasin, ini Bu, tali strapnya berubah warna, baru dia ada yang tertarik beli. Gimana kalau kita begini aja, sambil secara marketing dipikirin ya Mbak Salma ya. Barang di hallway itu toh barang sudah ada kan. Sama kita dipasangin antara satu varian, satu SKU, beda warna, kita pasangin aja. Ngerti nggak sih? Kurang jelas. Jadi misalnya Helios Uno Esta Grey gitu ya. Itu yang ada background siapa ya? Sorry. Nah, terus kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Pak, udah jelas.
Nah, Helios Uno Esta Grey, ambil kanannya, kirinya ambil Helios Uno Esta Black misalnya. Nah, kalau kayaknya ya Pak, kayaknya ya ini kalau misalkan pasarnya perempuan dan anak muda, itu kan sebenarnya color block itu emang lagi tren ya. Dari segi Ya. baju juga kayak atasannya misalkan fuchsia, bawahannya electric blue kayak gitu tuh. Jadi color Ya. block memang lagi oke. Nah, cuma kalau di kalangan perempuan harus yang benar-benar nyentrik, tapi tetap lucu aja gitu tone-nya gitu. Jadi bukan yang kayak hitam dan abu, itu kayak menurut aku masih kurang menarik sih kalau misalnya Ya. perempuan ya. Sorry. Ini contoh. Oke, Jadi oke. maksudnya daripada kita, maksudnya gini, kan kita sekarang mau cek ombak. Cek ombak itu tadi mau dibikin di konten Instagramnya, terus kita post itu salah satu. Terus share Rere terus kasih informasi, di hallway banyak yang nanya, yang ternyata seperti pajangan kita untuk fitting test itu kan kiri kanan beda warna gitu ya. Ya langsung aja kita cek ombak, kita misalnya keluarin dari stok, katakanlah misalnya itu sekarang di layar gitu ya, Klub Luna 2 Esta kan itu ada beberapa warna gitu ya. Saya cek ombak aja, saya keluarin masing-masing warna 5 pasang gitu ya. Terus saya gabungin kiri sama kanannya. Oh, terus dibikin konten gitu ya? Terus bikin konten sambil di sana langsung coba jualan aja. Oke. Jadi kalau mau ngomong kasarnya mah cara lain ya, konyol-konyolnya. Ya. Ternyata ada temen nih. 2 orang masuk ke toko kita, dia mau beda warna gitu ya. Kita keluarin barang 2 pasang, suruh mereka adjust sendiri gitu loh. Oh, oke. Kasarnya begitulah gambarannya gitu ya. Cuman jadi kita secara pengelolaan stok kita aja sih yang perlu dipikirin gitu ya. Iya. Untuk cek ombak mau kayak gitu dulu gitu ya Pak berarti? Ya, jadi kita keluarin stok dari 2 varian, dijadiin 1 SKU baru. Langsung tes. Saya nggak tahu itu Anda setuju atau enggak, tapi ya boleh dipikirkan karena itu jalan paling singkat untuk kita sekaligus tambah SKU. Betul. Sebenarnya itu betul jadi jalan paling singkat, cuman ya tadi PR-nya adalah dari segi monitoring inventory-nya, Pak. Bisa, aku yakin bisa, cuma memang perlu dipikirin. Sangat bisa. Share. Nanti kita share. Iya, Pak. Nanti kita berimprovisasi aja di sana dulu. Kalau memang Anda mau coba ya, ide mulai dari saya. Tapi sekarang secara produk dan secara marketing, strateginya kan mesti dipikirin kan. Betul. Jadi tambah SKU barunya juga langsung ada, share. Nanti coba didiskusikan kembali ya, Pak ya. Oke, ya kamu ragu-ragu, it's okay. Tapi kita kalau mau coba bisa. Apalagi tadi saya sedikit punya keyakinan lebih pada saat Rere ngomong, walaupun dia nggak sebutin angka 1-10, katanya hampir semuanya, which is saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita coba. Jadi nanti Mbak Salma, biar saya pengen libatin Mbak Salma lebih banyak soal produk kita juga. Ya, supaya bisa punya keyakinan lebih lah. Ya, gitu ya. Oke, lanjutlah topik lain. Itu sih sementara. Terus kalau misalkan tadi udah sampai situ dulu mungkin ada yang mau diperjelas lagi mungkin dari Mbak Rere terkait inventory. Palingan kalau misalnya terkait inventory, karena ini tadi kita ini reorder point yang di bawah ini sebenarnya format yang lain gitu ya, ini format yang lain, cuman kalau format dari Mbak Rere itu udah ada, dari situ juga udah nggak masalah, jadi ini nggak usah dihiraukan sih Mbak. Sip, kayak gitu sih. Palingan berarti ini udah clear ya Mbak ya, palingan nanti aku kasih kategorinya gitu yang rules atau benchmark per kategori. Sip, kalau misalnya ini udah clear, terus juga strategi udah clear, juga udah clear, oke sih. Ini ya bacain kesimpulannya dari yang hari ini, yang barusan ya Mbak ya.
Boleh. Jadi untuk PR saya nih ngasih list penjualan ke Mbak Salma. Terus kemudian buat produk yang bakal kita boost di bulan depan itu yang varian Uno Esta ya Mbak ya. Betul. Dengan kita memberikan space untuk si Due Glit. Iya, betul. Ya, terus kemudian PR kita juga buat yang si outsole beda warna, sendal beda warna ini ya. Betul. Iya, oke. Oke Mbak, bisa lanjut ke selanjutnya? Oke. Nah ini juga aku mau coba liatin nih. Sebenarnya kita itu bisa banget juga ya. Si TikTok ini ternyata kan kemarin tuh dapat informasi dari Mbak Rere dan juga Mbak Dela gitu. Kalau misalkan ternyata ada brand Thailand yang akhirnya lagi booming juga gitu ya. Terus juga aku coba lihat-lihat gitu sebenarnya si brand Thailand yang lagi booming ini tuh kenapa bisa booming gitu ya. Jadi dia juga ternyata cukup aktif sih di TikTok-nya gitu, ada beberapa juga di TikTok-nya konten yang dia buat. Terus juga kalau misalnya aku lihat dari segi oke. Nah, dari segi kalau misalnya kita lihat sih kalau mau bersaing sama ini berarti kita sebenarnya masih ada banget, cuman memang Viper ini dari segi harga memang di bawah kita ya, beberapa gitu ya, ada yang 70.000, ada yang 55.000, walaupun sebenarnya di sini juga ada yang sampai 110.000. Cuma kalau misalnya akhirnya dari segi produk sih aman sih gitu ya, jadi masih bisa bersaing sih kita gitu. Nah cuman terus lagi sih Pak, ini aku ada yang mau disampaikan juga ke Pak Tan. Sebelumnya ini kita sebenarnya kemarin hasil diskusi juga antara Mbak Rere, terus Mbak Dela, Mbak Shirley sama aku juga gitu. Jadi ini terkait storytelling gitu. Jadi selain tadi kita akan memberikan exposure ke kategori yang tadi kita sudah sepakati atau misalkan grup yang sudah tadi kita sepakati, nah yang perlu kita build lagi adalah karena dari segi harga kita itu punya harga yang relatif lebih mahal gitu dibandingkan dengan sepatu sandal lainnya gitu. Jadi memang harus ada value yang perlu kita coba up gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari salah satu brand yang akhirnya sebenarnya pas aku riset lagi ini tuh ngikutin brand luar Mbak, namanya Bedrock sandal. Jadi sebenarnya ini mirip banget, bener-bener plek-ketiplek sama versi luarnya gitu ya. Cuman akhirnya yang perlu kita akhirnya coba optimalkan lagi selain tadi kita kasih exposure, kita juga perlu bercerita sih pada akhirnya tentang apa sih keunggulan dari produk kita, terus juga kenapa kamu harus beli produk kita gitu-gitu. Jadi kita juga harus ke arah situ sih, mulai ke arah storytelling juga, karena kalau di luar kan market storytelling ini memang luas ya, orang itu emang senang beli produknya karena memang lihat historinya dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya aku lihat sekarang tren di Indonesia juga udah cukup ke arah sana gitu, jadi kita udah bisa bikin mulai juga untuk bangun story sih di produk kita seperti itu. Iya. Oke. Nah, terus juga kemarin kita sempat menyinggung mengenai fitur anatomik di sendal nih, Pak. Ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya selain tadi kita cuman fitur-fiturnya nih yang kita kasih gitu ya, sole dengan quality bagus, terus juga warnanya yang menarik, terus juga misalkan strapnya yang akhirnya punya berbagai macam varian gitu. Nah, kita juga perlu banget nih, oke banget kalau akhirnya kita dari segi benefit yang bisa kita kasih, yang bisa kita berikan itu emang lebih gitu daripada sandal yang lainnya, karena kita punya anatomik tadi ya. Karena menurut aku itu cukup paling menarik sih akhirnya dibandingkan sama fitur-fitur yang lainnya gitu. Itu juga bisa kita up sih Pak. Gitu. Jadi kedepannya sebenarnya
akhirnya aku, Mbak Shirley dan Mbak Rere juga sempat ngobrol, kedepannya juga kita akan coba menonjolkan juga nih si fitur anatomik ini ke story kita atau ke bagian dari konten kita. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya. Memang, sorry, saya tambahin supaya Anda punya keyakinan lebih. Kalau tadi banding sama Viper dan atau Hawaiianas tadi, yang sepanjang saya lihat, terutama barang yang udah saya beli, dalam artian ya sampel yang saya beli itu dua merek itu nggak ada yang ada anatominya loh. Nah iya itu Pak. Nah si Piop Fledge ini dia itu bagus karena anatomi justru. Jadi kita pengen memberikan ini karena lagi hype juga nih si brand ini. Jadi kita pengen ngasih, kita bukan brand-brand sepatu yang emang harus gunung, kita sepatu sandal casual biasa. Cuman kita juga memberikan fitur anatomi. Nah, kalau kita misalnya bikin konten gini ya, nanya ya, ini sekaligus untuk marketingnya juga ya. Misalnya Anda tahu merek apa tadi? Piop Fledge gitu ya. Langsung kita hajar di konten kita gitu ya, entah pakai bintang-bintang beberapa biji gitu ya. Sandal kita juga ada loh kayak gitu misalnya. Itu diharamkan nggak sih? Sebenarnya diharamkan enggak sih Pak, cuman nggak sehat. Jadi kita juga harus perlu menjaga reputasi kita ya. Jadi sebenarnya Eiger pun juga sekarang lagi bermasalah kan. Jadi kalau Pak Tan tahu nih, Eiger tuh sempat bermasalah sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu karena ada yang mengkritik Eiger gitu, bikin konten TikTok gitu yang mengkritik Eiger. Terus di situ tuh sikap kalau nggak salah tuh marketing manajernya tuh marah gitu kayak. Iya, somasi ya itu saya tahu. Ya. Nah, itu tuh stigma negatifnya sampai sekarang, Pak, ke Eiger. Tapi ya, sorry, ini cerita saya kontra sedikit ya. Oke. Tapi sesudah itu, salesnya dia naik. Oh, betul. Salesnya dia setelah itu naik, tapi sekarang tuh dia kesulitan dari segi engagement rate-nya jadinya, Pak. Jadi kurang engage. Oke. Ya. Sebenarnya ke arah situ sih kita harus jadi brand yang positif lah. Kita sebenarnya juga kan nggak perlu akhirnya menjatuhkan brand lain nih. Kita juga punya fitur baru dan sebenarnya juga kita dari segi produk nggak head to head ya, ini kayak sepatu gunung, sandal biasa. Jadi kita tetap bisa pakai fitur yang mereka punya, kita unggulin gitu. Bahkan kita bisa bikin konten nih sandal lokal yang sudah anatomic friendly gitu. Kita bisa mention mereka dan mungkin mereka juga akhirnya notice nih, oh ternyata ada sandal juga, jadi malah bisa saling support. Kalau menurut aku sih vibes yang kita pilih lebih baik seperti itu ya dibandingkan akhirnya sasar. Nah, sorry, mundur ke tadi cerita storytelling gitu ya. Nah, ya ini ide storytellingnya dari siapa ya jadinya? Saya kurang paham nih. Ide storytellingnya maksudnya dari siapa tuh? Apakah dari aku, dari Mbak Shirley atau gitu ya Pak ya maksudnya? Ya, satu dari siapa dan bagaimana realisasikan supaya bisa jadi storytelling kayak di TikTok tadi gitu ya. Oke. Gini sih, kita masing-masing bikin ide aja. Di pertemuan selanjutnya kita coba brainstorm kali ya. Oke. Sebenarnya dari aku akan bikin gitu ya idenya, terus juga mungkin dari Patan atau Mbak Rere dan juga Mbak Shirley buat juga. Nanti kita brainstorm supaya bisa menghasilkan ide story yang paling bagus. Itu aja sih Pak. Kita sama. Oke. Ya. Sip. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini aku mau coba liatin juga untuk iklan yang berjalan di Shopee iklanku dulu gitu ya. Nah, kebetulan aku jam 12 nanti udah ada meeting lagi, jadi aku cuma bisa sampai jam 12. Jadi palingan ini sih terakhir aku akan coba liatin juga. Kemarin itu kan udah sempat berjalan nih ya Pak, iklanku ya yang kemarin aku cerita tentang keyword dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tim istirahat dulu. Nah, jadi di sini aku masih coba karena masih testing nih baru seminggu juga gitu ya berjalannya. Di sini aku coba pasang ada dua iklan. Dua iklan yang berbeda. Yang satu tuh iklan pencarian atau iklan search ads dan satu discovery ads. Nah, untuk yang search ads dan discovery ads ini dua-duanya aku jalankan di produk yang sama. Gitu ya. Jadi ini masih testing. Terus juga di sini aku masih belum pakai sebelumnya nih. Jadi ini tuh baru naik general keyword-nya itu baru naik di tanggal 6 gitu karena di tanggal 6. Jadi ini tuh kita masih pakai keyword kompetitor. Nah,
Jadi keyword kompetitor yang aku pakai itu, sebelumnya itu aku targeting misalkan Havaianas, kamu, terus apa lagi ya, banyak sih, pokoknya ada beberapa kompetitor keyword yang aku pakai nih di dari page 1 juga bisa kita lihat di sini ada Ando, terus juga misalkan tadi ada kamu, terus juga Havaianas. Nah, cuman sebelumnya tuh aku biaya per kliknya atau biddingnya tuh cuman di Rp200. Nah, tapi ternyata ketika biddingnya di Rp200, ini tuh kita nggak cukup. Akhirnya mereka kompetitor kita udah pasang bidding lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa nih gitu masuk ke mereka dengan biaya Rp200 doang. Akhirnya aku naikin lagi nih gitu 2 kali lipatnya ke Rp400. Nah, setelah aku naikin ke Rp400 dan juga menggunakan beberapa general keyword nih dari tanggal 6 sih baru berjalan di tanggal 7, sorry ya. Tanggal 7 aku coba jalanin, ternyata udah lumayan kelihatan nih hasilnya. Gitu ya, step by step sih gitu. Jadi di sini kita ngeluarin biaya murah banget, cuma 13.900, 14.000, tapi udah ada 1 penjualan sih yang berhasil kita dapetin. Nah, harapannya nanti akan aku coba checking juga keywordnya. Kalau keywordnya udah cukup oke lagi, semakin oke nih, akan aku filtering juga beberapa keyword yang kurang perform akan aku matiin. Terus juga misalkan dari segi bidding itu masih kurang akan aku tambah. Itu harapannya bisa meningkatkan lagi penjualan. Cuman at least ini masih tahap minggu pertama testing, kita udah lumayan nih, biaya yang kita keluarin cuma 13.000 tapi udah dapat 1 penjualan. Kayak gitu, Pak. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin dari tim Klook mengenai ini? Oke sih ini. Oke ya. Oh. Sip, kalau kayak gitu sih palingan itu dulu aja yang mau aku sampaikan per hari ini dari Ya. tim Klook. Ada yang Mas mau Salma, disampaikan? Boleh, Pak? diskusi dengan teman-teman. Kalau tadi Anda punya keyakinan naikin sales 20% per bulan, cobain deh 35 lah. Oke. Sebenarnya ada mau ditanyain sih, tapi nantilah sekalian meeting berikutnya lah ya. Nanti ada terburu-buru juga. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau nggak ditanyainnya di grup aja, Pak. Kita bisa, kalau misalkan bisa dijawab di chat, akan aku jawab di chat ya. Rasa saya Shirley juga masih ada yang mau ditanyain tuh. Ya, Shirley? Iya, betul, Pak. Gimana, Iya. Pak? Gimana tuh, Mbak Shirley? Ini juga udah beda tema ya, Mbak ya? Oh, oke. Nanti kita discuss dulu di chat. Kalau misalkan akhirnya nanti beberapa masih nggak puas sama jawabannya, ntar kita coba set up meeting di minggu depan. Kita lebih awal aja kali ya, kalau misalkan urgent dan butuh cepat bisa di hari Selasa sih, karena kebetulan Seninnya aku cuti ya. Gitu. Oke. Nanti aku chatin ke grup ya, Mbak ya. Kabarin aja ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak tim Klook. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak, Mbak Salma. Terima kasih.